Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten paling gak jelas culam susu curhat malam suka-suka. Ya gila bos, gue seneng banget kali ini akhirnya bisa curhat lagi nih buat siapapun lah yang dengerin ya, yang nonton. Setelah sekian lama udah nyari waktu susah banget sekarang bos, gila. Alhamdulillah ya habis lebaran kemarin. Oh ya, mohon maaf lahir batin dulu, ngalamin wal faizin. Ya semoga masih nuansa lebaran kemarin. Jadi gue minta maaf kalau banyak mungkin ucapan-ucapan gue yang ya agak-agak senggol kanan senggol kiri. Pokoknya namanya curhat suka-suka, jadi potensi senggolnya tuh banyak tuh. Oh ada juga yang kena senggol bacok, nah ini bahaya ini. Ya pokoknya gue mohon dimaafkan lah ya atas segala kesalahan gue. Nah, habis lebaran nih bahas apa ya bos ya? Ini sekarang udah bulan Juni bos. Juni 2021. Apa berita di luar? Corona nggak hilang-hilang bos. Covid. Aduh, ini gue juga bingung nih ya. Gimana nih Covid? Nggak hilang-hilang nih bos. Malah trennya makin tinggi nih. Gue juga bingung juga apa yang salah ya sebenarnya ya. Kayaknya waktu itu sempet ada gue singgung-singgung juga sih di episode sebelumnya ya, kaitannya sama Covid. Oh gitu kalau nggak salah sama mudik kaitannya ya. Jadi yang ya dilarang serba salah juga sih. Nah kayaknya sekarang nih juga kenaikannya juga banyak faktor nih. Gue juga nggak tahu ya. Ini opini gue pribadi ya, opini pribadi yang gue lihat sih ya memang apa ya, banyak faktornya sih yang membuat sekarang tinggi gitu. Oke, kalau lo semua mau bilang kayak kemarin sih mudik sih lo dibilangin jangan bandel segala macem, sekarang kan naik nih kan. Cuman ya nggak gitu juga sih kalau menurut gue. Ya nggak cuma mudik, kemarin kan kita lihat juga kayak apa tuh, tempat hiburan, terus apa namanya wisata gitu kan, karena kebijakannya nggak jelas. Mudik tuh nggak boleh, tapi tempat wisata boleh gitu kan. Jadi banyak beritanya malah kerumunan di tempat wisata gitu. Jadi ya lu nggak fair juga kalau misalnya nyalahin gara-gara yang mudik doang gitu. Jadi ada banyak faktor juga. Terus selain tempat wisata, terus juga banyak juga karena bukan tempat makan ya, tapi kayak lebih ke ini. Sekarang semua orang tuh ngerasanya udah vaksin. Terus ibaratnya tuh mungkin yang udah dapet ya sebagian besar tuh di kota-kota gede gitu mungkin. Jadi ngerasanya kayak udah bebas gitu, protokol kesehatannya agak longgar segala macam. Jadi trennya sekarang mulai naik gitu. Atau mungkin bisa jadi juga karena musim ya, karena ada yang gue baca-baca juga ini lagi musim pancaroba nih, peralihan. Katanya kasus DBD juga tinggi juga bos. Jadi ya mungkin bisa jadi faktor suhu udara sehingga penularannya lebih cepat gitu kan. Sama kemarin juga kasus impor banyak tuh dari apa ya, yang varian delta atau apa gitu. Sekarang gue gak hafal bos, namanya alpha, beta, gamma, apa delta lah, pakai nama-nama itu karena untuk menghindari ini ya, katanya asal negaranya gitu kan, varian-variannya itu gitu. Jadi sekarang disebutnya pakai singkatan-singkatan gitu. Itu tadi kemarin pas larangan mudik, lucunya ada warga negara lain masuk gitu, bahkan yang pembawa varian delta ini nih disinyalir ya, jadi yang ngebawa varian itu gitu. Ya jadinya kan mungkin gampang nyebar atau gimana gitu. Makanya aduh gue juga bingung nih, anjing juga nih jadinya nih. Apa namanya sekarang, kemarin kan lihat laporan ekonomi katanya kuartal 2 udah mau mulai membaik gitu kan. Wah ini ada Covid-nya tingkat lagi nih, bisa apa nih, lockdown lagi kah atau apa namanya sekarang, PSBB, PPKM apalah namanya itu. Nggak tahu nih efektif atau enggak. Maksudnya cuma ganti nama tapi ternyata di lapangan masih banyak apa ya, kesimpang siuran implementasi, terus juga protokol juga dari masyarakatnya yang mulai longgar. Jadi kayaknya nggak kelar-kelar gitu loh bos. Jadi kalau gue sih kayaknya sekarang ya lebih ke apa ya,
jaga diri masing-masing gitu kan. Waktu itu kan gue juga udah bilang ya dari gue pribadi sih opininya kayak ya udah lu jaga diri lu sama keluarga lu gitu, karena mau seketat lu apapun jaga prokes, kadang di luar sana mungkin yang ada yang abai, nah itu juga ada potensi kena gitu kan. Jadi ya kita sambil ikhtiar juga, sambil usaha, sambil doa juga gitu biar selalu aman dan sehat dimanapun gitu. Kita edukasi orang terdekat kita gitu. Nah, sama satu lagi sebenarnya, kemarin kalau nggak salah ada kebijakan baru vaksin untuk yang 18 plus dan juga di atas 50 tahun. Kalau saya dari 50 tahun. Nah, ini sebenarnya kabar gembira buat yang dari kemarin nungguin kapan nih gue dapet vaksin nih, kapan nih gitu. Masa lansia di atas 60 doang gitu kan. Jujur orang tua gue tuh nggak nyampe 60 sekarang usianya gitu, tapi masih ya hampir 60, tapi kan nggak bisa bos, harus tetap strict di atas 60 ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah bisa di atas 50 ya. Semoga aja masih bisa dapat kesempatan nih. Gue juga lagi nyoba untuk bisa vaksin ya untuk periode yang sekarang gitu. Dan juga 18 plus nih, tapi kalau nggak salah 18 plus baru di DKI ya. Nah ini yang gue bingungnya juga, apa karena kemarin kasus meningkat di DKI gitu, jadi di DKI dulu gitu, padahal mungkin yang kota-kota besar lainnya juga ada potensi juga banyak gitu kan, di mungkin Semarang, Jogja atau Surabaya harusnya kalau misalnya bisa kebijakannya diperluas gitu ya, 18 plus dan lansia di atas 50 untuk kota-kota lain, kota besar khususnya Pulau Jawa, karena memang mungkin epicentrumnya atau pusatnya masih banyak sumber-sumbernya itu di Pulau Jawa gitu. Nah, cuman ada yang lucu nih bos, ada yang lucu yaitu ini kebijakan di atas 50 udah boleh, 18 plus sudah boleh nih. Nah, yang banyak yang lucunya masih ada orang yang anti vaksin atau yang memilih-milih. Mungkin kalau yang anti vaksin ini ya udah banyak kemarin, gue nggak mau vaksin lah karena belum teruji segala macem gitu. Nah, yang kedua nih, ada yang kemarin mau vaksin tapi ternyata milih-milih bos. Ternyata setelah di di berita-berita lah ya, gue cari tahu, nah yang kebijakan baru ini dapat vaksinnya adalah AstraZeneca bos gitu. Sedangkan kemarin yang di awal-awal programnya itu yang sempat dipakai ya itu Sinovac gitu kan. Langsung gak mau, ternyata aku tidak mau AstraZeneca karena katanya banyak kasus lah, ada yang penggumpalan darah lah, BCD, terus lebih berasa demam dan lain-lainnya gitu kan. Bahkan katanya ada berita habis divaksin itu nggak lama, sehari atau 2 hari meninggal gitu ya, nggak tahu di daerah mana gitu ya. Nah, tapi ini kan sebenarnya masih bisa ditelusuri ya bos ya. Maksudnya gini, gue bingungnya, lo dulu Allah menolak vaksin lah ya, terus alhamdulillah udah bisa gratis nih dapat vaksin. Oke, yang pertama Sinovac nih. Sinovac dari mana? Cina? Oh nggak mau, apaan tuh? Nggak jelas, katanya efikasinya kan cuma 65% katanya ya, cuma 65% ya yang katanya nggak ampuh segala macem. Gue maunya yang lain lah, Pfizer lah, Moderna, termasuk salah satunya AstraZeneca ini kan dari Inggris kalau nggak salah, dari Eropa ya. Udah gitu pokoknya selain Sinovac lah, nunggu nanti. Begitu dapat kesempatan AstraZeneca malah tidak mau. Maunya apa kalian? Gue juga bingung jadinya, karena setelah banyak berjalannya waktu ya, berapa bulan ini malah yang Sinovac itu malah yang yang Sinovac itu yang malah lebih cocok mungkin ya sama imunnya orang-orang di Asia Tenggara gitu ya. Karena mungkin satu, cara pembuatannya itu dari virus yang di inaktif ya, yang nggak aktif gitu kan. Ini mirip-mirip kayak dulu kita vaksin polio, terus BCG, rata-rata lah dulu masih kita kecil model pengembangan vaksinnya tuh kayak gitu. Jadi mungkin lebih kipi lah istilahnya ya. Kipi itu kalau gue nggak salah nih kejadian ikutan pasca imunisasi, jadi kayak efeknya setelah lo imunisasi itu apa gitu. Imunisasi vaksinasi lah ya. Itu ada istilahnya, gue takut salah, pokoknya vaksinasi, imunisasi zaman dulu untuk membuat kekebalan. Gue udah lupa istilahnya tuh bedanya di mana ya. Tapi intinya untuk membuat
kekebalan dalam tubuh kita. Nah, jadi malah lebih yang nggak terlalu terlihat efek sampingnya itu yang Sinovac gitu, yang dulu dihujat. Apa itu Sinovac? Apa itu? Dari Cina, nggak jelas, nggak efektif lah segala macam. Malah sekarang orang maunya Sinovac, bos. Sinovac, tapi kayaknya masih dosis yang lanjutannya masih belum datang ya, atau masih nunggu antrian. Sekarang stok yang ada tuh AstraZeneca gitu, makanya untuk yang sekarang nih yang 18 plus sama 50 plus ini Astra gitu. Dan kalau menurut gua ya nggak usah pilih-pilih lah, bos. Gimana ya, lagi kondisi sekarang tuh ya kita ikhtiar aja gitu kan, kita berdoa ini sebagai jalan kita buat biar pandemi ini segera berakhir gitu kan, biar kita ngelindungin diri kita sama orang-orang sekitar juga gitu kan. Ya nggak apa-apa lah pakai Astra nih, kenapa? Dan toh AstraZeneca kan juga udah sertifikasi WHO, terus juga ada dari Halal MUI, emang udah diuji juga gitu kehandalannya, dan juga bisa menangkal varian-varian tadi itu yang Alpha, Delta dan lain-lainnya itulah gitu. Jadi ya saran gue ya udahlah vaksin aja lah. Gue juga masih bingung nih, orang kayaknya nih alibi aja gitu, mereka hanya mencari-cari celah yang nggak mau vaksin ini. Satu, emang anti vaksin, ya kedua dengan adanya berita-berita tadi tuh yang mungkin 0,0 sekian persen lah, itu sangat sedikit banget case-nya, dan belum tentu bener ya tadi yang meninggal karena vaksin itu ya, bisa jadi ada faktor lain. Itu sengaja gitu, mereka cari alasan gitu, emang nggak mau vaksin aja. Udah cloud aja lah lu yang nggak mau vaksin, lah udah pandemi nggak kelar-kelar gini kan, capek juga bos. Nggak cuman kesehatan juga, lu lihat nggak sih kayak ya gimana gitu, kita mau pulih ekonomi segala macem, kalau nggak kelar-kelar kebijakannya buka tutup terus gitu ya. Lu kalau misalnya cari referensi ke negara lain, yang ada yang udah buka masker lah, ada yang pesta-pesta, ada yang beraktivitas, sekolah segala macem dibuka. Ya itu bukan karena di sana nggak ada COVID, tapi di sana sudah lebih berhasil gitu. Justru kita ini harus mencontoh gitu ke sana, kenapa sih bisa berhasil di sana, polanya gimana, terus nurutnya dan lain-lainnya. Terus juga pemerintahnya juga ya juga ini juga sinergis juga gitu, jelas juga kebijakannya gitu, nggak simpang siur. Jadi dari masyarakat tuh kepercayaannya juga tinggi juga gitu. Maksudnya balik lagi biar bisa nih pemerintah kebijakannya berfungsi untuk mengendalikan pandemi ini gitu. Gila, masa mau 2 tahun 3 tahun, mau sampai kapan bos? Gila, kasihan orang cari makan. Ya kalau yang ekonomi memang ke atas lah, yang orang-orang sultan aman lah, yang di bawah gila mau makan apa ya? Makin lama ya mereka abai gitu kan, karena mereka lebih mentingin perut dulu daripada apalah masker lah, prokes segala macem. Tapi sekarang mungkin kalau masker masih lah ya, maksudnya alhamdulillahnya mungkin masih ada yang make, walaupun bener atau enggaknya nggak tahu, tapi udah mulai sadar pakai masker. Tapi ya kerumunan dan lain-lain itu ya susah dihindari, karena memang kebutuhan mereka gitu kan, buat nyari makan gitu kan. Jadi di luar sana lo yang jangan tai-taiin aja, oh ini berkerumun nih, pasar ditutup aja, lockdown aja. Solusinya apa bos? Pemerintah mau nggak ngasih bantuan, ngasih kompensasi yang nggak kerja, yang harus dia nggak bisa nyari duit gitu kan. Orang dana bansos aja dikorupsi gitu kan. Itu yang makin menambah pelik dalam penanggulangan pandemi di Indonesia. Ya kayaknya curhat gue itu aja nih, habis setelah sekian lama dan ternyata COVID yang gak hilang-hilang, agak stres juga dan bingung juga. Yang penting buat teman-teman semua, semoga tetap sehat-sehat selalu, kalian dan keluarga jaga kesehatan dimanapun berada. Yang penting sih usaha semaksimal mungkin, dan jangan lupa berdoa. Semoga kita berdoa pandemi ini cepat kelar. Gila capek banget bos, lu pasti kan mau keluar ada konser kan, ada nonton bioskop nggak dijarakin lagi, pokoknya event-event tuh bisa jalan lagi, segala macem lah, hiburan gitu-gitu, tempat wisata. Terus mudik nih, terutama mudik tahun depan semoga nggak dilarang lagi kan. Terus juga ibadah haji dan lain-lainnya. Ya kalau pandemi cepet kelar, kita juga yang enak gitu lah, dan ekonomi insya Allah akan bangkit lagi gitu. Dan semoga juga
inilah pemerintah dan masyarakat makin bersinergi lagi dalam pengendalian COVID. Anjir, gue berat banget ini bahasanya ini dalam kesempatan yang ini nih, langsung aja habis. Udah lama nggak curhat-curhat gini, langsung aja keluar semua bos. Oke, itu aja. Tetap tungguin culam susu selanjutnya. Kayaknya harus mulai mencari tema-tema yang lumayan panas lagi nih bos, hot lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di edisi culam susu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos.